Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian semua sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu harap kalian semua dalam kondisi COVID-19 ini kalian tetap semangat, sehat selalu, dan bisa mengikuti pelajaran walaupun jarak jauh dengan senang dan diikuti dengan maksimal. Ya, Ibu harap apa yang sudah disampaikan ke kalian tolong dipahami, dan juga Ibu harap ya kalian selalu mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya, baiklah, untuk kesempatan pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang lalu. Materi yang lalu kita sudah belajar tentang bentuk akar. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ke bilangan berpangkat pecahan atau apa? Eksponen pecahan. Yuk kita simak di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Saya ucapkan selamat pagi dan semangat pagi. Kita bertemu kembali belajar matematika. Pada kesempatan ini, Ibu akan melanjutkan materi yang lalu. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi yang lalu, terlebih dahulu untuk tugas-tugas dari latihan, silahkan dikumpulkan melalui WA Ibu. Saya perhatikan sampai saat ini belum pada mengumpulkan. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang pangkat pecahan. Ya, adapun standar kompetensinya adalah memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real. Kemudian kompetensi dasarnya menerapkan operasi pada bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami tentang bilangan berpangkat pecahan. Kedua, siswa dapat menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat pecahan. Tiga, siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan. Apa sih bilangan berpangkat pecahan itu? Perhatikan definisi berikut. Jika A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat positif, dan N lebih besar sama dengan 2, maka akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh pertama, akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1 sama dengan 9 pangkat M-nya ganti 1, N-nya diganti 2. Sehingga hasilnya 9 pangkat 1 per 2. Biasanya akar pangkat 2 itu akar pangkatnya ini tidak dituliskan. Jadi ini cukup dituliskan akar dari 9. Hasilnya 9 pangkat 1 per 2. Namun untuk akar pangkat yang lain tetap harus dituliskan. Perhatikan pada contoh yang kedua. Akar pangkat 5 dari 64 pangkat 4 hasilnya sama dengan 64, M-nya diganti 4, N-nya diganti 5. Jadi 64 pangkat 4 per 5. Ketiga,
Akar pangkat 3 dari 81 pangkat 2 sama dengan bilangan pokoknya 81, M-nya 2, N-nya 3. Jadi 81 pangkat 2 per 3. Adapun sifat-sifat bilangan berpangkat pecahan sama seperti pada sifat-sifat bilangan berpangkat bulat. Perhatikan, jika A, B anggota himpunan bilangan real dan M, N anggota himpunan bilangan bulat, maka berlaku yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh yang pertama, 2 dipangkatkan 2 per 3 dikalikan 2 pangkatkan 5 per 3 sama dengan, perhatikan, pangkat M-nya 2 per 3, N-nya 5 per 3. Penyebutnya sama-sama 3. Tinggal pembilangnya kita jumlahkan. Jadi bilangan pokoknya 2, pembilangnya 2 tambah 5 dibagi penyebutnya 3. Sama dengan 2 pangkat 7 per 3. Contoh yang kedua, 7 dipangkatkan 1 per 2 dikalikan 7 pangkat 3 per 2. Perhatikan bilangan pokoknya sama 7, tuliskan 7, penyebutnya sama 2 dengan 2, maka tinggal pembilangnya jumlahkan. Jadi 1 tambahkan 3 dibagi 2 sama dengan 7, pangkatnya 1 tambah 3, 4 dibagi 2 sama dengan 7 pangkat 4 dibagi 2 berapa? 2. 7 pangkat 2 itu berapa? 49. Sekarang perhatikan contoh yang sifat yang kedua. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkatkan M min N. Contoh, 5 pangkat 4 per 5 dibagi 5 pangkat 2 per 5. Bilangan pokoknya sama 5. Penyebutnya sama 5, sehingga tinggal pembilangnya dikurangi. 4 dikurangi 2. Sama dengan 5, pangkatnya 2 per 5. Contoh yang kedua, 8 dipangkatkan 7 per 3. Dibagi 8, pangkatnya 5 per 3. Bilangan pokoknya 8. Penyebutnya 3, kemudian pembilangnya 7 dengan 5. Karena ini dibagi, maka ini dikurang. Sehingga 8, 7 dikurang 5, berapa? 2. Dibagi penyebutnya 3. Jadi 8 dipangkatkan 7 per 3, dibagi 8 dipangkatkan 5 per 3, hasilnya adalah 8 dipangkatkan 2 per 3. Sifat yang ketiga, pada perkalian daripada pangkat A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkatnya dikali M dikalikan N. Sebagai contoh, yang pertama, 3 dipangkatkan 3 per 7 dipangkatkan 2 sama dengan 3, pangkatnya 3 kalikan 2, penyebutnya 7. 3 kali 2, 6 per 7. Jadi 3 pangkat 3 per 7 pangkatkan 2, hasilnya 3 pangkatkan 6 per 7.
Lanjut yang kedua. 5 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan 4. Sama dengan 5, pangkatnya dikali 2 kali 4, 8. Penyebutnya 3. Jadi 5 pangkatnya 8/3. Sifat yang keempat. A kalikan B pangkat N. Hasilnya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dan A pangkat M kalikan B pangkat N dipangkatkan lagi P. Hasilnya sama dengan A pangkat MP dikalikan B pangkatkan NP. Sebagai contoh, yang pertama, 2/3 dikalikan 4/5 dipangkatkan 3. Sama dengan A-nya 2/3, B-nya 4/5, pangkatnya sama, 3 ini 3. Sehingga hasilnya, karena pangkatnya sama, pangkatnya kita keluarkan, tinggal pecahannya dikalikan A kalikan B. 2 kali 4, 8. 3 kali 5, 15. Pangkatnya tetap 3. Jadi 2/3 kali 4/5 pangkatkan 3. Hasilnya adalah 8/15 dipangkatkan 3. Contoh yang kedua. Jika A-nya saya ganti dengan A per B, B-nya saya ganti dengan C per D, N-nya saya ganti dengan 5. Menurut rumus, ya, A-nya A per B dipangkatkan N-nya 5. B-nya C per D, ya, pangkatnya adalah 5. Sehingga hasilnya pangkatnya sama, kita keluarkan. Pembilang kali pembilang, A kali C AC, dibagi penyebut kali penyebut B D. Jadi A per B dikalikan C per D pangkat 5. Hasilnya adalah AC dibagi BD pangkatnya 5. Sifat yang kelima. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Dan A pangkat M dibagi B pangkat N dipangkatkan lagi P sama dengan A pangkat MP dibagi B pangkat NP. Dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Ada yang tahu? Karena jika B sama dengan 0, hasilnya tidak didefinisikan. Contoh yang pertama, 2/3 dipangkatkan 5. A-nya 2, B-nya 3, N-nya 5, ini juga 5. Jadi 2/3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Contoh kedua, 5/7 dipangkatkan 3. A-nya 5, B-nya 7, N-nya 3, ini juga 3. Jadi 5/7 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3. Sifat yang keenam. A pangkat 1/n sama dengan akar pangkat n dari A. Dan A pangkat m dibagi n sama dengan akar pangkat n dari A pangkat m. Contoh. Yang pertama, 2 pangkat 3/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3.
Ya. Perhatikan di sini N-nya berarti berapa? N-nya di sini. Nah, ini diganti 5. A-nya berapa? A-nya 2. Nah, pangkatnya M. M-nya berapa? 3. Jadi akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3. Yang nomor 2, 7 pangkat 1 per 2. Sama dengan, nah tadi sudah saya terangkan, kalau akar pangkat 2, 2-nya tidak usah ditulis. Jadi 7 pangkat 1 per 2 cukup ditulis sama dengan akar dari 7. Dan membacanya akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1. Ya. Jelas semua? Baiklah, kita lanjutkan ke bentuk baku atau yang sering disebut dengan notasi ilmiah. Saat SD kalian juga sudah pernah belajar, juga di SLTP. Setiap bilangan desimal dapat ditulis dalam bentuk baku A dikalikan 10 pangkat N. Dengan A, bilangan antara 1 sama dengan A kurang dari 10 dan N bilangan bulat. Penulisan ini berguna untuk menyederhanakan penulisan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Pedoman berpangkatan 10. Masih ingat pada bilangan berpangkat 0? Jadi kalau 10 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. 10 pangkat 1 hasilnya 10. 10 pangkat 2, 100. Ya, tinggal kita hitung pangkatnya itu sebagai pengganti dari 0. Jadi kalau pangkatnya 2 berarti banyaknya 0 adalah 2. 10 pangkat 3, angka 1, 0-nya 3, berarti 1000. 10 pangkat 6, 1, nah 0-nya 6. Jadi berapa? 1 juta. Sekarang perhatikan dengan bilangan berpangkat negatif. Kalau berpangkat negatif artinya 1 pernya ya. Jadi kalau 10 pangkat negatif 1 artinya 1 per 10. Kalau ditulis dalam desimal 0,1. 10 pangkat negatif 2 berarti tuliskan 0, di depan ada 2 bilangan berarti 0, 1. 10 pangkat negatif 3, 0, di depan koma ada 3 bilangan 0, 0, 1. 10 pangkat negatif 4, tuliskan 0, di depan koma ada 4 bilangan 0, 0, 0, 1. Terakhir, 10 pangkat negatif 6 sama dengan 0, di depan koma ada 6 bilangan. 1 ya, yang bilangan paling ujung. Jadi 0,000001 atau 1 per 1 juta. Perhatikan, kalau sudah jelas, perhatikan contoh berikut. Nyatakan bilangan-bilangan berikut ke dalam bentuk baku. Yang A 40.000. 40.000 sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat 4. Yang B 257.000 sama dengan 2,57 dikalikan 10 pangkat 5. Ya, jadi kalau kita ngumanya di sini 2, lihat di depan koma ada 5 bilangan, itu sebagai pangkat. Ini 40.000, komanya kan ini 4, karena di bawah 10 ya. Nilai A-nya di bawah 10 tapi lebih besar dari 1. Jadi 4. Komanya di sini di depan koma ada 4 bilangan, jadi 10 pangkat 4. Kemudian yang
D. 7.802.000. Kita koma di sini, maka di depan koma ada 6 bilangan. Jadi 7,802 kalikan 10 pangkat 6. Yang E, 4.500.000. Kita memberikan komanya di sini karena bilangan yang kurang dari 10 sehingga menghasilkan 4,5 dikalikan di depannya ada 6 bilangan, maka kali 10 pangkatnya 6. Yang F, 0,000425. Nah, sekarang perhatikan untuk memberikan koma, karena di sini A-nya kurang dari 10, berarti yang di koma setelah angka 4. Jadi 4,25 dikalikan 10 pangkatnya, di antara 0 dan yang di koma tadi ada 4 bilangan. Itu sebagai pangkatnya negatif. Jadi 4,25 kali 10 pangkat negatif 4. Perhatikan pada yang nomor 2. Sederhanakan bentuk-bentuk berikut. 4,5 dikalikan 10 pangkat 4 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 6. Yang B, 9 kalikan 10 pangkat 5 dikalikan 2 kali 10 pangkat 7. Sehingga diperoleh 4,5 pada yang A ya. 4,5 dikali 10 pangkat 4 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 4,5 dikalikan 10 pangkat 4 dibagi 5 dikalikan 10 pangkat negatif 6. Maka diperoleh, ini dikalikan dengan 10, maka di sini diperoleh apa? 10-nya pangkat 5. Ya, ini kan 4 tambahkan 1. 10 pangkat 5. Dibagi 5 dikalikan 10 pangkatnya negatif 6. Sehingga 9 dikalikan 10 pangkat negatif 5 min kali min plus. Maaf, ini 10 pangkatnya positif 5 ya. Jadi 5 ditambah 6, jadi 9 kalikan 10 pangkatnya 11 ya. Sekarang yang B. 9 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan lagi 2 kali 10 pangkat 7. Nih bilangan yang bulatnya 9 dikalikan 2 pangkatnya 10 kali 5 dikalikan 10 pangkat 7. Kita hitung 9 kali 2 18. Nah 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 7. Kalikan 10 pangkatnya dijumlahkan 5 tambah 7 berapa? 12. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk baku atau dalam notasi ilmiah, berarti kita ngambil komanya di mana? Kita ambil A-nya antara 1 dan 10. Berarti 1,8. Dikalikan, karena kita koma, maka ini harus dikalikan 10. Pangkatnya 1. Dikalikan lagi, di sini ada 10 pangkat 12. Sehingga diperoleh 1,8-nya tetap 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 12. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. 1,8 dikalikan 10 pangkat 13. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan tentang bilangan eksponen. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan eksponen. Jadi persamaannya. Persamaan eksponen adalah persamaan dalam bentuk pangkat. Ya, dengan bentuk umum A pangkat fx sama dengan A pangkatkan
P. Jika A anggota himpunan bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Maka Fx-nya sama dengan P. Contoh, tentukan nilai X dari persamaan. Yang pertama, 2 pangkat X ditambah 3 sama dengan 32. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 9 pangkat X sama dengan 81. Coba perhatikan penyelesaiannya. Ya, untuk yang nomor 1, 2 pangkat X plus 3 sama dengan 32. Perhatikan pada sebelah kiri, bilangan pokoknya adalah 2. Nih, tetap 2 pangkat X plus 3. Maka sebelah kanan, biar dapat diselesaikan, kita cari bilangan ya berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 2. Sehingga kita temukan 32 itu sama dengan 2 pangkatkan 5. Karena bilangan pokoknya sama, maka kita coret. Sehingga tinggal X plus 3 sama dengan pangkatnya 5. Maka X sama dengan 5. Ini pindah ruas, positif jadi negatif 3. X sama dengan 2. Sekarang yang nomor 2. Akar pangkat 3 dari 9 pangkat X sama dengan 81. Nah, sekarang kita tuliskan dulu. Akar pangkat 3 dari 9 pangkatkan X. 9 itu kan artinya 3 pangkatkan 2. Jadi 3 pangkatkan 2X. Akar pangkatnya 3 sebagai penyebut. Sehingga akar pangkat 3 dari 9X sama dengan 3 dipangkatkan 2X dibagi 3. Sama dengan sebelah kanannya kan 81. Karena sebelah kiri itu bilangan pokoknya 3, kita tentukan 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Kita temukan 3 pangkat 4. Sehingga bilangan pokoknya sama, kita coret. Maka diperoleh 2X per 3 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 3 kali 4, 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 2. Diperoleh hasil X sama dengan 6. Tolong latihan berikutnya. Silahkan ditulis. Tolong dicoba di rumah. Hasilnya dikumpulkan ke Ibu ya. Dengan nomor WA 0815862996. Sudah selesai semua? Baiklah, kalau sudah selesai kita akhiri sampai di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan untuk pertemuan minggu depan dengan materi logaritma. Ya. Baiklah, pada pelajaran pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Ya, jangan lupa untuk latihannya dicoba di rumah. Kalau ada kesulitan silahkan WA Ibu. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.